Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel, Liz Destiani. Di video kali ini aku mau ngasih tips dan caranya supaya cepat dapat anak atau momongan. Kebetulan aku menantikan momongan itu selama 1 tahun gitu kan. Mungkin menurut kalian cuma setahun gitu kan, wajar, sebentar doang itu mah gitu kan, baru setahun belum sekian tahun gitu kan. Tapi mohon maaf nih ibu-ibu, walaupun 1 tahun nih aku tuh masih dapat omongan-omongan dari netizen sekitaran yang gak ngenakin gitu kan. Jadi aku sini mau ngasih tips dan caranya untuk cepet dapat anak versi pengalaman aku. Tapi mohon maaf sebelumnya, aku bukan ngasih tahu cara atau tipsnya untuk dapat anak kembar ya, walaupun aku punya anak kembar. Karena sedikit cerita, aku ketahuan hamil anak kembar itu waktu usia kehamilanku 4 bulan. Jadi awal-awal USG, pas ketahuan hamil itu kan langsung USG gitu kan. Itu bukan langsung anak kembar yang ketahuan tuh cuma 1 baby gitu kan. Oke, kita mulai tips yang pertama ya. Jadi yang pertama, ketika kalian selesai berhubungan suami istri, kaki kalian sandarin ke tembok. Jadi kan pasti lagi tiduran tuh kan, selesai berhubungan, terus kaki kalian sandarin ke tembok dua-duanya. Terus pinggul kalian ganjel pakai bantal. Jadi posisinya kayak agak tinggi gitu loh bagian pinggul kalian. Seperti ini nih. Jadi kira-kira kayak gini posisinya, kaki kalian sandarin ke tembok gitu kan, tapi pinggul kalian ganjel pakai bantal. Jadi posisinya jadi kayak agak tinggi gitu loh posisi pinggul kalian gitu, pakai bantal atau pakai yang sesuatu yang agak bikin pinggul kalian agak tinggi gitu. Dan ini tips yang kedua. Ini udah aku sediain kacang hijau mentah. Kira-kira ukurannya 1/4 tapi setengahnya gitu loh, dibagi 2. Nanti ini akan aku cuci pakai air matang atau air yang biasa kita minum. A few moments later. Nah, ini kacang hijau yang tadi udah aku cuci pakai air matang dan sekarang aku rendam juga pakai air matang atau pakai air yang biasa kita minum. Ini mau aku rendam selama 12 jam ya, kira-kira jam 5 nanti baru kita proses, jam 5 sore ya. A few moments later. Dan ini hasilnya kacang hijau yang tadi udah aku rendam selama 12 jam. Jadi setiap biji kacang hijaunya itu kayak setengah terkelupas gitu loh. Jadi jangan sampai kelamaan ya ngerendamnya, jangan sampai melebihi 12 jam. Karena kalau melebihi dari 12 jam itu jadi kayak kecambah gitu. Jadi ya cukupkan waktunya ya. Jadi seperti ini kira-kira teksturnya dari kacang hijau yang udah direndam 12 jam. Dan ini udah aku siapin kacang hijau yang tadi udah aku rendam selama 12 jam. Terus air putih atau air minum. Dan juga aku sudah nyediain blenderan. Nanti prosesnya itu akan kita blender semuanya. Nanti takaran airnya akan aku jelasin ya, aku kasih tahu ya. Dan ini udah aku masukin kacang hijaunya ke dalam blenderan kayak gini. Terus kita masukin air putihnya, air minum. Kita masukin secukupnya ya. Ya sekira-kiranya kita aja yang cukup untuk membuat 1 gelas sari kacang hijau mentahnya. Itu kan kira-kira segini. Tapi aku tambahin dikit sih. Kira-kira dikit aja kalau aku sih. Kayaknya masih kurang dikit gitu. Nah, kira-kira segini ya. Pokoknya sekiranya cukup untuk 1 gelas sari kacang hijau. Kemudian kita tutup dengan tutup blenderannya. Kemudian kita blend. Dan ini lagi aku blender. Semua tadi yang bahan udah aku kasih tahu. Aku mau ngingetin lagi supaya dari proses awalnya itu pakai air matang ya, atau air yang biasa kita minum. Karena kan bahan dasarnya dari kacang hijau mentah gitu kan. Jadi kita prosesnya pakai air matang atau air minum karena nanti akan kita minum sarinya gitu ya. A few moments later. Dan ini hasil dari yang tadi udah aku blender. Akan aku peres pakai kain.
Pastikan tangan dan kain yang kalian gunakan itu sudah bersih ya, jadi aman untuk dipakai. Terus nih kita peres seperti kita kayak bikin susu kedelai ya, tahu kan caranya? Ya gitu pokoknya, kita peres sampai benar-benar sisa ampasnya aja gitu. Kita peres lagi. Pokoknya benar-benar sampai tinggal ampasnya aja. A few moments later. Nah ini dia sari kacang hijau mentah. Kalian bisa rasakan dan cium wanginya sendiri ya saat kalian sudah mencobanya. Ya namanya juga usahakan ya ibu-ibu, pasti ada enak dan gak enaknya. Pokoknya kalian wajib coba cara aku ini untuk supaya cepet dapet momongan. Versi aku dan pengalaman aku ya, kalian harus coba sesuai dengan prosesnya. Nah, itu dia tips dan caranya. Jangan lupa dicoba ya di rumah. Dan buat kalian semua, aku mau ngingetin untuk selalu berdoa juga. Karena apapun usaha kita, kalau tanpa doa itu nggak ada apa-apanya guys. Tetap semua itu kuasanya Tuhan, kuasanya Allah. Jadi kita cuma bisa usaha dan berdoa. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa di subscribe ya.